Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Mursid SGZ MSC selaku pengampu mata kuliah Metabolisme Komponen Pangan. Di sini kami dari R2 kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Mita Nurhayati dengan NIM J1A1200002. Yang kedua Rina Gustina dengan NIM J1A1200018. Indi Larasati J1A1200034. Wandi Saputra J1A1200054 dan Keisha Jennifer Tagaul dengan NIM J1A1200072. Untuk lebih jelasnya lagi dari materi ini akan disampaikan oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Baiklah, pertama kami akan menjelaskan mengenai pengertian vitamin. Vitamin itu sangat penting bagi tubuh karena berperan sebagai pengatur sekaligus pemicu dalam proses metabolisme dalam tubuh. Vitamin sendiri merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh, sehingga harus dipasok dari makanan. Next. Vitamin pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, oleh karena itu harus didatangkan dari makanan. Namun, makanan akan mengalami penurunan kandungan vitamin karena vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan pengolahan. Pada umumnya, fungsi utama vitamin adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Menurut sifatnya, vitamin digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Next. Selanjutnya, kelarutan vitamin. Berdasarkan kelarutannya, vitamin itu dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu vitamin yang larut atau bisa juga disebut dengan prakoenzim dalam air, meliputi vitamin B dan C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak atau juga dapat disebut dengan allosterin, meliputi vitamin A, D, E, dan vitamin K. Selanjutnya, proses pencernaan vitamin larut air. Vitamin larut lemak itu tidak dikeluarkan oleh tubuh. Namun, vitamin larut air itu, yaitu B kompleks dan C, dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. Oleh karena itu, sistem tubuh kita itu membutuhkan asupan vitamin setiap harinya. Dari vitamin B dan C ini tidak dapat dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. Proses metabolismenya itu ataupun proses pencernaan makanannya itu baik di dalam lambung maupun di usus halus akan membantu melepaskan vitamin dari makanan agar bisa diserap oleh usus. Vitamin larut air ini langsung diserap melalui saluran darah dan ditransportasikan ke hati. Vitamin larut ini biasanya tidak disimpan dalam tubuh dan dikeluarkan melalui urin dalam jumlah yang kecil. Next. Selanjutnya ada klasifikasi vitamin larut air. Ada di sini kita lihat ada beberapa mulai dari thiamin, riboflavin, niacin, asam pantotenat, vitamin B6, biotin, vitamin B12, asam folat, dan asam askorbat. Yang pertama kali yang akan saya jelaskan yaitu mengenai thiamin. Thiamin ataupun vitamin B1 tersusun dari pirimidin tersubstitusi yang dihubungkan oleh jembatan metilen dengan thiazol tersubstitusi. Thiamin diabsorpsi aktif terutama di duodenum bagian atas yang bersuasana asam dengan bantuan ATP-AC yang bergantung pada natrium.
Tiamin dikonsumsi melebihi dari 5 gram per harinya. Tubuh manusia itu mengandung 30-70 mg tiamin. Separuh tiamin ini terdapat pada otot dan selebihnya dalam hati, jantung, ginjal, dan otak. Tiamin difosfat ini berfungsi sebagai koenzim dalam sejumlah reaksi enzimatik dengan mengalihkan unit aldehid yang telah diaktifkan, yaitu pada reaksi dekarboksilasi dan transketolase. Kemudian selanjutnya yaitu ada riboflavin atau vitamin B2. Riboflavin terdiri atas sebuah cincin isoaloksasin heterosiklik yang terikat dengan gula alkohol ribitol. Bentuk aktif riboflavin adalah flavin monokleotida atau FMN dan flavin adenin dinukleotida yaitu AFAD. FMN dan FAD berfungsi sebagai gugus prostetik enzim oksidoreduktase, di mana gugus prostetiknya terikat erat tetapi non-kovalen dengan apoproteinnya. Enzim-enzim ini dikenal sebagai flavoprotein. Banyak enzim flavoprotein mengandung satu atau lebih unsur metal seperti molibdeum serta besi, yang sebagai kofaktor esensial dan dikenal sebagai metaloflavoprotein. Dalam peranannya sebagai koenzim atau kofaktor, flavoprotein mengalami reduksi reversibel cincin isoaloksasin yang sehingga menghasilkan bentuk FMNH2 dan FADH2. Next. Selanjutnya itu ada niacin atau asam nikotinat, nikotinaamida, vitamin B3. Niacin merupakan nama generik untuk asam nikotinat dan nikotinamida yang berfungsi sebagai sumber vitamin tersebut dalam makanan. Asam nikotinat merupakan derivat asam monokarboksilat dari piridin. Bentuk aktif dari niacin adalah nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD+, dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP+. Nikotinat merupakan bentuk niacin yang diperlukan untuk sintesis NAD+ dan NADH+ oleh enzim-enzim yang terdapat pada sitosol sebagian besar sel. Koenzim NAD+ bisa mengalami fosforilasi lebih lanjut sehingga terbentuk NAD+. Selanjutnya, vitamin B5 atau asam pantotenat. Asam pantotenat dibentuk melalui penggabungan asam pantotenat dengan alanin. Asam pantotenat dapat diabsorpsi dengan mudah dalam intestinum dan selanjutnya mengalami fosforilasi oleh ATP hingga terbentuk 4-fosfantoneat. Berperan sebagai koenzim A dalam reaksi metabolisme dan sintesis hormon steroid, kolesterol dalam pembentukan hemoglobin. Vitamin B5 berasal dari hewan, tumbuhan, khususnya pada hati, ginjal, kuning telur, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Selanjutnya vitamin B6, yaitu piridoksin, piridoksal, piridoksamin. Vitamin B6 terdiri atas defirat piridin yang berhubungan erat yaitu piridoksin, piridoksal, serta piridoksamin dan derivat fosfatnya yang bersesuaian. Bentuk aktif dari vitamin B6 adalah piridoksal fosfat, di mana semua bentuk vitamin B6 diabsorpsi dari dalam intestinum, tetapi hidrolisis tertentu senyawa-senyawa ester fosfat terjadi selama proses pencernaan. Vitamin B6 berperan sebagai koenzim terutama dalam transminasi dalam metabolisme protein. Berasal dari gandum, hati, ginjal, susu, kentang, sayuran, dan serealia lainnya. Selanjutnya, ada efek kelebihan dan kekurangan vitamin larut dalam air terhadap kesehatan. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu vitamin B dan vitamin C.
Apabila kelebihan atau efek dari kelebihan dan kekurangan vitamin B yaitu berdampak pada tubuh, yang mana tubuh mengalami gejala seperti mata panas dan gatal, kehilangan ketajaman mata, kelemahan otot, gangguan pencernaan, kekurangan nafsu makan, kelelahan, dan susah tidur. Selanjutnya, kelebihan vitamin C berasal dari makanan tidak menimbulkan gejala, tetapi konsumsi vitamin C berupa suplemen secara berlebihan setiap hari dapat menimbulkan hiperosaluria dan risiko lebih tinggi terhadap batu ginjal. Kekurangan vitamin C dapat bergejala pada tubuh seperti kurangnya nafsu makan, kulit kering, kasar dan gatal, cepat lelah, napas pendek, kejang otot, tulang, dan persendian. Kelebihan vitamin larut air dalam tubuh dikeluarkan melalui urin. Baiklah, terima kasih kepada pemateri atas penyampaiannya. Kesimpulan dari materi ini adalah vitamin adalah senyawa organik yang terdapat dalam makanan dengan jumlah yang sedikit dan membutuhkan jumlah yang besar untuk fungsi metabolisme normal. Terdapat dua jenis vitamin, yaitu vitamin larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, vitamin larut dalam air, vitamin B dan C. Vitamin B yang larut dalam air antara lain vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3, niacin, vitamin B5 atau asam pantotenat, vitamin B6, B7 atau biotin, vitamin B9, vitamin B12 atau cobalamin. Vitamin yang larut di dalam air, kelompok dari vitamin B kompleks merupakan kofaktor dalam berbagai reaksi enzimatik yang terdapat di dalam tubuh kita. Sumber vitamin larut air umumnya bisa ditemukan lewat mengkonsumsi bahan pangan seperti daging, ikan, telur, buah, dan sayur. Vitamin larut air tidak disimpan dalam waktu yang lama oleh tubuh. Kelebihan vitamin larut air dalam tubuh dikeluarkan melalui urin. Vitamin C dapat menyebabkan skorbut. Proses pencernaan makanan, baik di dalam lambung maupun usus halus, akan membantu melepaskan vitamin dari makanan agar bisa diserap oleh usus. Baiklah. Sekian penjelasan dari kelompok 1R2 mengenai metabolisme vitamin larut air. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.